temu rasa kanggo seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Titik Temu Rasa kanggo seduluran. Iki sing mbok menawa lali. Nama saya Fahrur utawa Guru Ndablek sak Jawa Timur. Untuk episode hari ini dari SMK Al Nabah kita mendatangkan tamu sesosok seseorang. Beliau ini adalah bos besarnya SMK Al Nabah Ponorogo. Halo. Nah, silahkan perkenalkan diri Halo Anda. semua. Nama saya Yeni Purwanti. Boleh dipanggil Cikgu Besar. Cikgu besar. Nek cara Malaysia nih guru besar, nek cara ini kepala sekolah. Betul Iki sekali. ini bos besarnya SMK Al Nabah sing pokoknya nek kowe ora bener kowe dikon rono mbok ning Mekah kudu mangkat, nek ora mangkat bakale diseneni. Cocok sekali. Nah, ini Bu, di podcast Titik Temu ini kita akan membahas tentang kisah-kisah inspiratif. Nah, ini kan Ibu Yeni ini kan sebagai kepala sekolah. Kok bisa Bu dulu? Gimana cara berpikir Bu Yeni kok bisa jadi kepala sekolah? Dulunya kan pastinya melalui sebelumnya kan Bu Yeni pasti melalui jenjang guru dulu. Kok dulu bisa bercita-cita menjadi guru? Nah, ceritanya ini untuk jadi kepala sekolah itu di luar dugaan saya. Di luar dugaan. Iya. Heeh. Terus saya di SMK itu mulai tahun 2007. 2007. Iya. Dan waktu itu saya jadi guru. Jadi ketika masuk itu saya langsung ditawari 2 mata pelajaran oleh kurikulumnya. Oh ya. Terus kemudian di tahun berikutnya itu sempat ditawari untuk coba jadi tenaga TU. Oh, tenaga TU. Dulu gurunya guru apa, Bu? Guru IPS sama PKN. Oh, IPS sama PKN. Iya. Oh, dulu IPS masih ada ya, sejarah. Masih saya masuk itu baru awal ada pelajaran IPS, IPS. di SMK. Sejarah. Iya. Sejarah Belum. ekonomi. Oh, belum Belum. dipecah. Belum, waktu itu IPS baru, tapi sebelumnya itu ada pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Sejarah. Oh, jadi PKN sama yang IPS itu dijadikan satu. Ya, sendiri. Sendiri-sendiri? Jadi apa itu PKN itu ada sejarahnya. Oh, Itu begitu. di kelas 2-nya. Oh. Yang kelas 10 itu ya Oh. PKN dan IPS. Berarti PKN ada sejarahnya itu mengulang-ulang sejarah bagaimana Indonesia terbentuk dalam sistem kemerdekaannya begitu. Iya. Oh, ini nek ora Seperti mudeng itu. sepurane aku cah deingi kok lagi Ndablek soalnya. enom kok. Aku gak mudeng tentang bernegara. Belajar bernegara, Bu. Ibu sah jadi warga negara Indonesia tahun berapa? Tahun 1982. Sah. 82 iki aku sik dadi opo? Belum terencana. Belum terencana. Bapak ibunya guru Ndablek belum bertemu. Ya. Terus masa kecilnya Bu Yeni itu gimana sih? Kalau masa kecil penuh cerita. Soalnya saya dibesarkan oleh petani. Ya. Yang mana bapak saya dulu seorang perangkat. Jadi apa namanya? Lurah. Jogotirto. Jogotirto itu kalau sekarang Sambong. Ya, Heeh. Sambong. Jadi nek ning sawah iki enek sing tukang dalani banyu ngatur Nah. banyu kuwi jenenge Jogotirto. Sambong atau Jogotirto. Ya. Heeh. Terus ibu saya ibu rumah tangga biasa. Jadi kesehariannya berkutat di rumah
dan di sawah. Di sawah. Ya, janganlah lo ya. Saya sampai detik ini itu ada beberapa apa ya istilahnya perjuangan yang saya lewati. Saya pernah di sawah dulu. Waktu kecil diajak matun, unduh lombok, apa itu ulur dele, ulur kacang, panen jagung, semua sudah saya lewati. Jadi ingat untuk generasi sekarang, nggak ada istilahnya enak itu tiba-tiba begenduk, kaya, begenduk enak itu nggak ada. Semuanya ada prosesnya. Nah, Gitu. wih dirungokke. Ning sawah ki ora penak, ning sawah ki yo panas. Makane nyapa luweh. guru ndablek kok ireng, mergane ning sawah nek biru diarani kris. Biru-biru pragos golek pragos ngomongane. Terus ketika jadi guru tadi dari TU tadi saya tolak ya karena memang TU kan banyak sekali. Banget. Terus kemudian di tahun 2010 Waduh, 2010 guru ndablek se-SD. Itu saya dikasih amanah untuk pegang bendahara. Ya, dari situlah istilahnya kegiatan-kegiatan di SMK itu apa saja mulai belajar. Nah, kemudian setelah beberapa tahun jadi bendahara ada apa istilahnya? Pengukuhan. Masa peralihan. Oh, masa peralihan. Kan dulu yayasannya sendiri. Ya. Nah, terus kemudian gabung di Muhammadiyah. Nah, saat itulah ada pemilihan pergantian kepala sekolah. Sebenarnya saya tidak dijagokan. Terus kok bisa kepilih? Punya orang Waktu dalam. itu ada 3 calon, terus 1 calon itu mengundurkan diri. Ya. Nah, saya suruh menggantikan. Ya, saya kaget dong. Bentar, 3 calon. Yang 1 mengundurkan diri. Terus saya suruh menggantikan yang berarti masih tetap 3 calon. Iya. Ya. Terus kok Bu Yeni bisa kepilih? Lah itu lucunya. Yang 2 calon saingannya itu dengan lugas. Oh, lugas. Menyatakan saya tidak bersedia. Nah. Itu. Terus yang kedua? Ya sama. Jadi keduanya kong kali kong 2 orang itu. Oh. Kemudian ya mau nggak mau SMK harus tetap jalan. Ya sudah. Sebuah pengorbanan. Itu. Terus berarti Bu Yeni jadi kepala sekolah sejak tahun 2000? SK saya 2020. 2020. Iya. Sebelumnya kepala sekolah Bapak Roslan. Iya. Romo. Aduh, penggede kabeh. Iya betul. Dan saya orang cilik yang mencoba menjadi besar. Padahal udah, harus omongnya body shaming. Harus diomongnya body shaming nanti. Iya. Terus kalau Bu Yeni itu kan udah jadi kepala sekolah berarti ini 2023. Berarti selama 3 tahun. Apa sih kesulitannya, Bu? Kesulitannya jujur banyak karena saya baru ya di bidang leadership itu baru. Jadi sebenarnya kalau SMK itu kepalanya sempurna, ya kepala sekolahnya sempurna, saya yakin jadi besar. Tapi saya kan berangkat dari nol ya, ibarat kata ilmu leadership itu masih ya nol, yang nggak ada sama sekali. Maka dari itu sebenarnya tantangannya saya harus bisa memanage anggota, saya harus bisa menjadi contoh yang baik. Kemudian saya harus bisa membagi waktu. Jujur ya, saya adalah ibu rumah tangga. Iya. Nah, semua ibu pasti ibu rumah tangga. Nggak mungkin enggak.
rumah harus jalan, Sekolah sekolah juga juga harus harus jalan. jalan. Dan itu eh, satu satu tantangan buat saya. Nah, itulah susahnya menjadi seorang perempuan. Bu, kalau Ya, menurut Bu Yeni, memahami seorang perempuan sama memahami seorang laki-laki ini lebih ribet mana? lebih ribet memahami perempuan. Nah, itu loh, rungokno. Nek, kalau buat Pak Farur enggak ya, Bu? Gitu deh. Iya. Nek perempuan lebih ribetnya memahami paling cuma pengalaman ya, Bu. Hmm, Kalau ditanya pas jalan sama cewek, diajak jalan. Mau apa? Terserah, dijak mau terserah. Dolan nyandi, terserah. Sebagai seorang laki-laki mm-mm. merasa di itu Aku kudu terserah. piye iki? Kon piye engko ditukokke sego pecel. Alah, bocah lanang nukokke sego pecel. Engko wis Ya. kadung aja iki to engko larang dhuwitmu entek ngono. Lha serba salah e. Kok nek kurang larang kok ngene to yang. Nah, Ya. ngono. Terus engko nek wis masa apa ngono ki nek ngarani? Masa merah ngono tanggal merah. Nah, sensitif. Sensitif banget sing aku ki lagi PMS, aku sumutku ki elek Ngerti yo banget. to. Was. Kono ngurusi PMS weteng murus, lah kene ngurusi wong wedok sing wetenge murus kok. Nah, begitulah kita sebagai laki-laki dan perempuan harus saling bisa memahami. Betul itu. Karena semua orang itu ada plus minusnya begitu. Iya. Terus balik ning Bu Yeni nih, iki urusan pribadi dilihat Cie. hari wae. Meh keceplosan. Terus Bu Yeni, Ya. tadi kan kesulitannya dari kepala sekolah. Terus kelebihannya Bu Yeni, senengnya dari kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu apa? Senengnya. Kalau senengnya belum ya. Belum. Belum senengnya. Bu Cuman Ye- cuman ada beberapa hal yang saya akui apa ya, berkembang ketika Ya. saya menjabat sebagai kepala sekolah. Yang pertama, saya jadi supel sama orang, Ya. ya. Ketemu di sana, komunitas baru, tambah teman baru. Nah, dari situ saya mencoba menggali-gali ini ya, sharing Sharing. masalah sekolah dan lain sebagainya. Jadi dari situ kan saya jadi banyak teman. Oh, Gitu. iya. Tak lihat dari storynya WA Bu Yeni itu. Jalan-jalan. Jalan-jalan nih Aslinya ini senep masih gue mas. ini pagi di Surabaya, nanti siang di Kediri, sore di Malang. Wah, aku sing cah nome emang Jogja Solo, Semarang, Jogja Solo, Semarang. Bu Yeni pindah dari Jogja, Solo, Surabaya, Malang, Kediri. Pegah kalah karo cah nom. Bu, boyoke gak longkrah Bu. Ya longkrah. Samarku- Sebenarnya kemarin itu ya pas ada acara LDK itu. Pikiran saya di Ponorogo, raga saya di Malang. Nah, Soalnya apa? Kita punya gawe, hmm, tapi saya tidak bisa menunggu itu satu hal yang ganjel di saya. Sebenarnya pengen kebersamaan sama anak, siswa-siswa kita itu malamnya pengen nemenin, ya. Terus apa kemarin pernah tak agendakan untuk nginep satu malam itu di perkemahan. berkemah. Ternyata ada agenda lain. Ada Jadi, agenda lain. apa ya? Jadi itu sesuatu yang kurang bagi saya. Jadi hanya bisa mantau lewat sosmed. Sosmed. Anak gimana? Saiki penake ada sosmed. Dhisik gak iso dipantau. Woh, iki muridnya wis digoclo karo pelatih. Waduh, anak-anakku gimana ini? Oh, tadi Ya. sebelum jadi kepala sekolah belum terjawab, Bu. Bu Yeni kok bisa jadi guru? Nah, jadi guru. Citanya Bukan jadi guru atau cita-cita. terjebak juga? Bukan cita-cita. Jadi simple ya. Dulu saya lulus
SMP itu sebenarnya saya ingin ke SMK, Heeh. tapi tidak dapat izin. Ya. Akhirnya saya ke SMA, terus habis SMA saya kuliah, akhirnya kuliah itu pun saya ambil jurusan manajemen. Tidak ada jurusan ke guru itu tidak ada. Oh ya. Nah, selesai kuliah manajemen itu saya ambil akta 4. Jadi itu apa istilahnya ya? Jaga-jaga. Oh Kalau ya. enggak dapat kerjaan di perusahaan ataupun perkantoran saya bisa ngajar. Oh begitu. Akhirnya lulus ada loker di SMK. Inaba. Masuklah di situ. Terus keterima. Alhamdulillah. Oh berarti ceritanya Buya ini hampir sama dengan saya. Gitu ya. Terjebak Bu. Loh. Dulu itu kan sudah Buya ini kan juga udah tahu Mhm. Pak Farul itu kerjanya di jalan, udah di event organizer, terus musisi, rocker. Pak Farul nek di sekolah ini biasanya gerak-gerak bro. Untuk pemirsa Pak Farul biasanya nek di sekolah ini gerak-gerak, wow ragenah. Dan Gitu. Buya ini memaklumkan itu. Terus waktu itu kan udah lulus kuliah dari Solo. Ya. Sama ibu itu disuruh, wes gak usah kerja ado-ado, kerja ning Medion apa ning Ponorogo kono wae. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kan harus nurut ya Bu. Betul. Terus nyari-nyari kemana, Ada nggak loker kepanggil. di Inaba. Terus kemarin itu ada program magang BUMN Ya. di BRI Ponorogo. Saya daftar. Terus teman saya yang kemarin yang saya ajak, Buya ini udah tahu orangnya. Itu ngajak daftar ke sekolah-sekolah. Terus daftar yang pertama itu langsung ke SMK Al-Naba. Ya kok yang delalah ditompo. Kok delalah aku ra niat kok malah ketompo. Malah koncoku sing niat kok malah ra ketompo. Buya nih. Saya penasaran. Dulu kok Buya ini mau nerima saya itu gimana? Padahal dulu waktu ngelamar jadi guru di SMK itu Buya ini mungkin kaget nggak kaget. Ngelamar jadi guru rambutnya panjang, gondrong. Terus pacarannya wis amburat dulu kaya ora niat ngelamar iki gimana Bu? Dulu ya. Biasanya saya tuh pakai insting ya. Iya, insting. Kemarin yang niat tidak saya terima itu kan ada beberapa hal ya. Iya. Tidak boleh diceritain rahasia ya. Nah itu tapi saya lihat iki kok ketoke telaten. Dari saya aja nggak usah dari yang lain. Dari guru ndablek sing marahi diarani ndablek ya iki mang lho. Tapi iki ketoke telaten ke anak-anak telaten. gitu. Terus apa dari kemarin saya lihat juga ada niat maksudnya melamar itu kan sudah bagian dari niat. Ya. Itu. Terus Akhirnya ya sudah nggak apa-apa ini aja dicoba. Ya kan ternyata emang bener kan isok ngomong cah-cah. Tuh. Gak salah pilihan lo ya. Padahal aku ki urung rabi, urung duwe anak. Dikongkon ngomong Ya latihan lo saurunge duwe anake dhewe. Engko wis lanya. Nah. Terus Buya ini selama jadi kepala sekolah terus kan punya banyak karyawan. Nek diaran ya ora karyawan, anak buah sebagai guru. Buya ini itu mengaturnya gimana sih Bu? Oh guru ini kan sifatnya kan beda-beda. Dari guru dukan ini kan sifatnya beda, guru dablek sifatnya beda. Tadi ada Bu Melinda itu kan sifatnya beda. Cara mengatasinya perbedaan sifat itu gimana atau disamakan semua? Ya enggak. Tetap kita ini ya, cara mengatasinya potensinya apa. Ya. Jadi potensinya apa? Ya diletakkan yang kira-kira dia mampu dan kompeten di bidang itu. Iya. Itu. Dan nanti misalkan senengane olahraga, terus ngurusi sarpras kan juga nyambung. Iya. Gitu. Caranya itu. Jadi
eh, biar mereka bisa jalan sesuai sesuai dengan bakatnya. bakatnya. Gitu. Saya nggak punya bakat Ibu. Bakatnya ngomong. Cerigis ya. Menurut aku tak pengen butuh penjelasan dari Bu Yani. Lala. Menurut Bu Yani, Iya. Guru Ndablek ki orangnya gimana Bu? Guru Ndablek orangnya yang pasti ada ini apa istilahnya, loyalitas ada Loyal. ya, terus Royal Musik dangdutan. Royal duduk anu lho apa kayak hotel lho ya. Hotel Royal Mahal. wah kuwi. Terus apa ya istilahnya, welcome, open minded gitu. Apa nih ojo oke. Terus nek kalau gerudukan Bumut orangnya gimana? Satu entengan. Enteng. Terus Padahal wonge lemu loh. Entengan loh. Yang kedua ini ya, ya cerewet, tapi cerewetnya itu cerewet membimbing. Cerewet membimbing. Saya lihat maka anak, itu kurang ini. Tapi dia membimbing aslinya, mengarahkan. Terus iki sing ning kene wae. Ya. Terus Bumel dia tegas, galak ke anak, tapi kok banyak anak yang suka itu. Sik Bu. Apa? Baterai. A few moments later. Oke, cek balik neh. Cek. Sorry, balik neh. Baterai mike Bu Yeni habis tadi. Terus engke karo sing luwih sepah kok engke. Tadi ya. Bu Mel tadi suka marahi anak-anak. Iya. Itu positif atau negatif, Bu? Positif toh yo. Oh, positif. Soalnya kan kalau marah-marah itu kan dianggapnya negatif. Yonda, kita lihat ya, marahnya seorang guru itu ndak mungkin istilahnya menjerumuskan anak, itu ndak. Pasti ada hal yang ingin disampaikan di balik marah gitu. Terus kemarin kan ada berita, Bu. Ya. Guru yang memarahi muridnya malah sambil memberi hukuman sedikit lah, mungkin dijewer kupingnya atau lari lapangan, itu kan untuk kebaikan muridnya agar tidak mengulangi kesalahan. Betul. Terus kemarin ada kejadian orang tuanya malah lapor ke polisi karena anaknya begini. Menurut Bu Yeni itu gimana, Bu? Ya, yang namanya tugas guru itu kan selain mengajar juga mendidik. Mengajar kita memberikan ilmu, mendidik kan kita harus membentuk karakter anak. Ya. Kalau misalkan anak bolos di Jarno, anak gak gatekne di Jarno, terus mau jadi apa? Nah, itu didengarkan anak-anak muda. Dulu saya SD itu pernah di sini, ini apa istilahnya? Hati-hati ya nek Jawa. Iya. Ini ditarik ke atas, dan itu sering saya diperlakukan seperti itu. Padahal saya hanya salah ya ketika mau keluar itu saya ambil bukan ini ya pintu keluar tapi pintu belakang tembusan seperti itu. Hanya karena itu saya ditarik ininya, dijewer, biasa itu. Dengan seperti itu sebenarnya mengingatkan kita, tindakan yang saya ambil itu salah sebenarnya itu. Ya, itu kalau pengalaman dulu saya waktu SMP, Bu. Dulu itu saya cuma lari-lari di halaman sekolah sambil teriak, wah gitu. Itu kesalahannya apa itu? Teriak sambil lari-lari. Enggak, kesalahannya dihukum kayak itu apa? Enggak tahu. Katanya berisik begitu. Nah, terus dulu pernah
ada guru di SMP saya itu namanya Bapak Darsono. Bener ya Bu Mel? Pak Darsono ya dulu. Nah, Pak Darsono itu orangnya udah tua, badannya agak gede tapi orangnya agak pendek. Iya. Dulu itu suka pakai sepatu pantopel yang keras, apa namanya? Soalnya. Solnya keras, berdiri, dibariskan orang 3 sama teman-teman saya, langsung digejel mak, brak, waduh, itu saya pikir dulunya Pak Darsono itu adalah orang yang galak, orang yang keras, tapi berpikiran Pak Darsono itu orang yang mendidik. Mendidik apa? Kalau ada di lingkungan seperti apapun, usahakan jaga attitude atau tata krama. Betul. Begitu. Terus Bu Yeni, Ya. pengalamannya sekolah dulu, belum pengalaman sekolah. Bu Yeni udah berkeluarga. Ya. Suami Suami ada? ada 1. Enggak, 5. Nah. Beneran 5. Ya 1 Iya, tuh. 1. Kan enggak boleh tuh Nah. poliandri. Adanya poligami. Aduh. Iya toh. Bojone Pak Faru papat. Nek oleh. Amin nih, cah amin nih. Nek oleh. Oh. Wong alah wong Asakan wong iso ngopeni. Asal- Ojo mau alah, rapi tok. urung rabi konangan jange. Terus ngechat kancane wedok wis wow mabuk bae terus anak. Anak 1 Anak 1 belum niat nambah. umur 8 tahun. Sekarang kelas 1 di MI. MI. Belum ada niatan tambah. Cek mikir. 2 Mikir anak. sekolah maksudnya. Bro. 2 anak Nanti cukup. kalau saya hamil terus sekolahnya piye? Nah, Aku cuti loh. dari Bahaya. dari program pemerintah 2 anak cukup, apalagi 1 kan udah lebih cukup. Cari nenek oke anak oke rezeki. Iya, oke anak oke rezeki. Jadi TKI kabeh. Ini materi ini dari teman saya yang belum Bu. Ya. Kemarin waktu pentas di festival literasi di desa Blembem, Jambon, Ponorogo itu terkenal dengan kampung KB. Masuk ke dalam desa Blembem Blembem. itu ada gapura BKKBN, Ya. 2 anak cukup. Kampung KB 2 anak cukup. Tapi faktanya di sana Banyak anak belum cukup. satu rumah itu anaknya ada yang 5, 4, 6, 7, 8. Yes, pokok sakmono lah. Dengan itu banyak anak banyak rezeki. Dan di sana itu banyak anaknya yang kerja jadi TKI Nah, malah. betul. Berarti banyak anak banyak TKI berarti Nah. kalau sekarang. Dengan sistem sekolah yang sekarang adanya sistem sekolah SMK ini kan untuk memaksimalkan potensi anak ya Bu. Iya. Terus kan enggak TKI itu kan dulunya jadi pilihan utama. Iki anakku jadi saiki kerjane ning Hongkong, oh anakku saiki kerjane ning Taiwan. Kalau sekarang kan enggak ada yang bangga, oh anakku saiki jadi desainer, oh anakku saiki jadi guru kan enggak ada. Gak ada. Sekarang kan jadinya untuk gimana sih cara memaksimalkan potensi anak itu menjadi seorang pengusaha atau seorang pekerjaan yang disukai anak tersebut, tapi untuk mengembangkan negaranya sendiri. Nah, Untuk Bu Yani itu gimana Bu cara mengembangkan potensinya? untuk cara mengembangkan potensinya sebenarnya ada beberapa apa ya istilahnya. Kita coba kenali dulu, jadi bakat minatnya anak itu di mana. Jadi kalau dulu kan untuk mengetahui itu kita harus bayar mahal ya. Iya. Ya satu anak kemarin ada 75.000, tapi sekarang alhamdulillah pemerintah sudah memfasilitasi. Jadi anak-anak yang mau keluar yang kelas 12 itu sudah ada asesmen bakat minat. Jadi nanti dari situ anak-anak bisa terlihat, oh ini bakatnya di sini, dan nanti kan tinggal mengarahkan mau bekerja, mau kuliah atau mau
Lanjutkan. istilahnya berwirausaha nanti Nah. bisa diketahui dari situ. Selain itu di SMK Al-Nabah yang dikepalai Bu Yeni ini bekerja sama dengan beberapa Perusahaan perusahaan, entah tuh, itu dari pemerintahan atau dari pihak pribadi, swasta, pihak swasta. Kalau pihak pemerintahan itu kayak kemarin di BLK, BLK, Balai BLK-nya Latihan Ponorogo Kerja, itu ya, itu untuk meningkatkan skill-skill dari anak anak-anak didik. kita. Heeh. Terus ada lagi di Yang di Surabaya kemarin ada PT Indobismar. PT Indobismar. Ya, di situ eh, ada beberapa peralatan IT yang apa istilahnya sinkron ya dengan Sinkron. jurusan kita. Jurusan. Gitu. Terus ada kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta tentang multimedia atau tentang komputer dan yang lain-lain di area Ponorogo, Karisidenan Madiun lah lebih betul. tepatnya. Dari percetakan, desainer, terus penjualan Betul. alat-alat Iya. seperti itu. Nah, ini bagi adik-adik yang kelas 9 nih, Nah. yang nonton acara ini nih. Ya, silahkan gabung ke SMK Al-Inabah. Tuh. Nanti kalian juga bisa gabung di acara podcast seperti ini ya. Bisa Pak bikin Guru. podcast. Iya. Cara daftarnya bagaimana, Bu? Cara daftarnya cukup mudah, tinggal klik aja di apa kemarin nanti biar di-share di sini ya. Wah, ini nyusahin editor Di sini nanti. Kurang apa soalnya yang baru. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Di- Yang kini loh. Nah, ini editornya pinter kok, Bu. Kalau Bu Yeni nanti bisa diedit kepalanya jadi besar, badannya kecil bisa. Loh, Nah, ini contohnya ini kepalanya besar ini, Bu. gitu. Ya. Ya. Coba Bu Yeni kepalanya besar. Wah, gitu. Ini kepalanya besar ya. Jangan ini kepalanya besar cukup di video, jangan kepalanya besar kepala di luar video. Betul. Mungkin sekian Bu Yeni. Oke. Nanti lain waktu lagi kita main-main di podcast Titik Siap. Temu ya. Cukup sekian dari saya, Guru Ndablesak Jawa Timur, dan mewakili Bu Yeni dari Kepala Sekolah SMK Al-Nabah. Sampai jumpa lagi di podcast Titik Temu Rasa kanggo sedulur. Balen iki wae. Suarane Guru Ndablek rada ruwet. Selamat bertemu lagi di podcast Titik Temu Rasa kanggo seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik Temu rasa kanggo seduluran.